Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam praktik pembelajaran 2. Saya di sini mengambil hasil praktik pembelajaran kedua. Lokasi SD Negeri 1 Ngepoh, lingkup pendidikan sekolah dasar, tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Situasi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah kurangnya minat dan ketertarikan peserta didik terhadap mata pelajaran matematika disebabkan karena proses pembelajaran matematika yang terpusat pada guru sehingga siswa merasa lesu dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Peserta hanya mencatat dan hanya menyerap informasi dari guru. Guru cenderung monoton dalam mengajar sehingga peserta didik merasa malu untuk bertanya pada guru apabila kurang jelas atau tidak paham. Akibatnya, aktivitas belajar peserta didik kurang optimal. Suasana kelas yang kurang menyenangkan juga menyebabkan motivasi belajar peserta didik rendah. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru yang mengajar kelas 6 di SD Negeri 1 Ngepoh adalah mendesain pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan dengan media pembelajaran berupa PowerPoint, video pembelajaran, alat peraga matematika, aplikasi Smart APBS Creator, serta menerapkan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran matematika untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tantangan yang saya hadapi yang pertama yaitu pemilihan media dan alat peraga pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. 2. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 3. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. 4. Guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari keempat tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari sisi siswa adalah motivasi belajar. Aksi yang saya lakukan yaitu pemilihan media dan alat peraga pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam memilih media dan alat peraga pembelajaran adalah dengan memilih media dan alat peraga yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga materi yang akan diajarkan. Di sini, guru memilih media pembelajaran berbasis Android menggunakan aplikasi Smart APBS Creator dan alat peraga berupa Anika Bilbul atau animasi matematika di bilangan bulat. Proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya. Kemudian guru merancang desain menu-menu apa saja yang perlu ada di media pembelajaran tersebut. Kemudian merancang dan membuatnya. Dalam proses pembuatan alat peraga, aneka bilangan bulat, dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya merancang dan membuat alat peraga. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media dan alat peraga pembelajaran ini antara lain pembuatan peraga ini dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengetahuan guru dalam menggunakan aplikasi Smart APBS Creator dan juga alat seperti komputer dan laptop.
Sementara untuk alat peraga, kita siapkan alat dan bahan. Kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif, yaitu strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini, guru memilih metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Proses pemilihan metode ini, pertama guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran dalam buku. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam memilih model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini guru memilih model pembelajaran problem based learning. Proses pemilihan model ini, pertama guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang ada di buku. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan model pembelajaran PBL dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Proses pembuatan RPP yang berpusat pada siswa, guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang kegiatannya itu berpusat pada siswa dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman kompetensi guru akan pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan media berbahasa Android dan alat peraga matematika ini sangat membantu pemahaman siswa akan konsep matematika tentang materi operasi hitung bilangan bulat yang dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran. Berikutnya, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis siswa terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan siswa saat pembelajaran. Desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan kreativitas, keaktifan siswa saat proses pembelajaran, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, respon orang lain terkait strategi yang dilakukan adalah yang pertama dari kepala sekolah yaitu secara keseluruhan pembelajaran dilakukan guru sudah baik. Selain itu, tugas guru tidak hanya mengajar di kelas, namun juga mendidik bagi siswa-siswanya. Guru juga harus paham terhadap hal-hal yang terjadi pada siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Seorang guru dituntut mampu membangun karakteristik siswa, kedisiplinan, dan juga kepribadian yang nantinya bisa membentuk insan yang mandiri yang berguna bagi nusa dan bangsa. Respon dari teman sejawat dengan diterapkannya PBL dalam pembelajaran sangat berhasil dan itu dapat dibuktikan dengan peningkatan antusias motivasi belajar anak didik, yaitu terutamanya pada materi operasi hitung bilangan bulat. Mulai dari memotivasi sebelum belajar peserta didik, pembuatan LKPD yang interaktif untuk peserta didik, dalam kerja kelompok, PPT yang menarik, penggunaan aplikasi berbasis Android, serta arahan dari guru agar pembelajaran terpusat pada anak, sehingga peserta didik dapat memecahkan permasalahan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga dapat memotivasi sebagai contoh perbaikan pembelajaran oleh guru yang lain. Respon dari orang tua terhadap kegiatan yang telah dilakukan yaitu sangat mendukung dan merasa senang karena ada perubahan sikap peserta didik seperti ada peningkatan dalam belajar di rumah. Anak lebih termotivasi untuk masuk sekolah serta peserta didik juga lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat dari kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan
dan media pembelajaran menarik juga mudah dipahami. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan, yaitu seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, apakah sudah sarapan semuanya? Sudah ya. Hari ini sarapan apa, Eko? Ayam, Pak. Ayam. Nah, jadi kita sebelum berangkat ke sekolah itu wajib yang namanya sarapan agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan gimana? Semangat. Saya cek dulu ya presensinya ya. Yang tidak masuk siapa hari ini? Ayu. Ayu. Kenapa Ayu? Sakit apa? Tipes. Ya. Jadi beberapa dari kemarin itu saya lihat Ayu sudah 2 hari ya tidak masuk ya. Ya. Nanti misalkan kalau sudah 3 hari bisa kita semua bersama-sama diberikan kesehatan itu bersyukur apa enggak kira-kira? Nah, Ayu saja hari ini sedang terbaring sakit ya, kalian di sini sehat ya, jadi kita harus bersyukur bahwa kita hari ini masih diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian bilangan bulan. Kira-kira masih ingat enggak konsep perkalian dan pembagian itu seperti apa? Yang bisa katakan ya itu ingat apa kok? Jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Jika tandanya sama hasilnya positif. Ya, jika tandanya sama maka hasilnya positif. Kalau tandanya beda negatif. Nah, untuk mengingat kembali materi kemarin, nah di sini ada 2 soal yang bisa mengerjakan. Angkat tangan. Negatif 23 kali negatif 8. Ya, Pino, berapa Pino? Negatif 23 dikali negatif 8 sama dengan 184. 184. Apakah benar? Benar ya? Nah, selanjutnya 15 dibagi negatif 3. Ya, Rehan. 15 dibagi negatif 5
sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3. Kenapa kok hasilnya negatif yang bawah itu? Aiko. Karena tandanya beda. Nah, tadi sudah dibilang Aiko bahwa konsep perkalian dan pembagian itu sama. Kalau tandanya sama, maka hasilnya kalau sama gimana? Positif. Kalau beda? Negatif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Nah, nanti kita ada kegiatan masih menggunakan aplikasi apa namanya? Mister Bigul. Kemudian nanti ada kegiatan game ya, permainan di sini terkait dengan Anika Bilbul. Nah, Anika di sini adalah nanti singkatannya adalah animasi matematika bilangan bulat. Baik. Nah, masih ingat ini alat apa ini mereka? Kalkulator. Fungsinya masih ingat? Masih. Untuk apa? Menghitung. Nah, kira-kira kalian pernah menemui alat ini di mana saja? Pasar. Kemudian toko. Terus fungsinya sama, yaitu menghitung barang atau jumlah sesuatu. Nah, baik, untuk lebih semangat kita masih hari ini kita sudah sarapan sudah ya. Mari kita bernyanyi. Hari ini lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, baik, silakan. Ini yang memimpin adalah Taurin. Nah, silakan maju Taurin. Sebelum masuk materi, Adit punya sedikit permainan, ya. Jadi nanti kalau saya bilang pagi itu duduk, ya. Kalau saya bilang apa? Siang, maka tangannya di atas. Kalau saya bilang sore, berdiri, tangan di bawah. Kalau saya bilang malam, berdiri, tangan di atas. Ya, persiapan. Ya, lebih semangat lagi kita setelah bernyanyi ya. Sudah konsentrasi? Sudah. Nah. Pagi. Siang. Sore. Malam. Ya, ya. Nah, tepuk jempol. 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 Jos. Nah, baik. Kita masuk ke materi. Silakan. Kemarin sudah diinstal ya aplikasinya ya. Silakan dicari materi di dalam aplikasi tentang operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian. Di dalam operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, itu apabila operasi perkalian dan pembagian sama kuat, maka harus dikerjakan dari mana? Dari kiri. Nah, apabila ada tanda kurung, maka yang didahulukan adalah tanda kurung. Mari kita simak video pembelajaran berikut. 15 dikali 2 hasilnya sama dengan 30. Kemudian 30 dibagi dengan negatif 5 sama dengan 30 ini adalah bilangan positif dan 5 ini adalah bilangan negatif. Negatif 5 dikali negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan, kita kerjakan dulu, negatif 5 dikali negatif 9. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 5 dikali 9 sama dengan 45. Kemudian 45 ini dibagi dengan negatif 3.
sama dengan, karena 45 ini bilangan positif dan 3 ini adalah negatif, maka hasilnya negatif. Nah, berikutnya yaitu Pak Didit akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 1. Nanti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 5 soal. Ini boleh didiskusikan dengan kelompoknya ya. Nanti kira-kira jawabannya kotak yang mana ya. Tadi kelompoknya Willis menjawab 9 ya. Kita buktikan apakah benar. Nah, benar sekali. Di sini Pak Didit ada, sebelum kita lanjut ke tugas kelompok ya. Di sini Pak Didit ada aneka bulbul. Di sini ada kotak misteri ya. Di sini berisi apa? Angka. Nah, di sini berisi angka. Nah, contohnya seperti ini. Ada angka 1 sampai 10. Ada negatif, ada positif. Ya. Ayo kasih semangat teman-temannya. Ya, 6 kali 5. Ayo ini Squidward. 6 kali 5. Ya, 30 ya. 6 kali 5 benar ya 30 ya? Benar. 30 di sini. Rehan kelompoknya. 30. Nah, dia masih tidak mau menyelamatkan 2 rekannya. Enggak apa-apa. Kembali ke belakang. Semoga soalnya mudah ini ya. Satu lagi. Wah, ternyata 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? 20. Ya, ada di sini 20 di rumahnya Squidward, silakan. Nah, berarti selesai ya pemenangnya ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, tepuk tangan kelompok 1. Nah, tidak apa-apa. Ya, semuanya tepuk tangan. Tepuk jempol. 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 Nah, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan tanyakan. Jangan lupa nama kelompoknya, ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Gajah kecil, semut besar. Gajah kecil, semut besar. Semut besar. 95. Ya, tepuk tangan untuk Taurin. Nah, di sini kalian ada yang ditanyakan dari pengerjaan KPD? Mudah apa tidak kira-kira? Mudah ya. Nah, berikutnya ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk ya. Sudah semuanya? Kurang berapa? Ya, Citra, silakan Citra. Tidak apa-apa. Dari pembelajaran hari ini kira-kira menyenangkan apa tidak ya? Menyenangkan. Kamu sudah bermain tentang apa ini tadi? Seru atau tidak kira-kira? Seru ya. Nah, jadi di dalam operasi hitung campuran perkalian dan pembagian, yang terpenting adalah memperhatikan tandanya. Kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya negatif.
negatif. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, untuk materi berikutnya yaitu kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Ya, bilangan cacah. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan Aiko memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Bersama Bapak Guru. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibek Almugono, Kepala Sekolah dari SDN 1 Ngepo. Guru saya Didit Eko Arsono kelas 6. Secara keseluruhan beliau mengajar sudah bagus, sudah baik. Cuma mungkin perlu kami sedikit penekanan bahwa tugas guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mendidik bagi siswa-siswanya. Bahwa seorang guru juga harus mengetahui hal-hal yang terjadi pada siswanya, baik itu yang terjadi di dalam kelas maupun yang terjadi di luar kelas. Tugas guru sebagai mengajar tentunya sudah sama-sama kita ketahui, yaitu merencanakan program, melaksanakan juga mengadakan satu evaluasi. Namun di samping itu juga harus mendidik bagi siswa-siswanya. Di dalam hal mendidik ini, seorang guru dituntut untuk bisa membangun karakter dari siswa tersebut, membangun kedisiplinan, juga membentuk satu kepribadian pada siswanya yang kelak menjadi satu insan yang mandiri, berguna bagi siswa tersebut juga bagi nusa dan bangsanya. Bahwa seorang guru di samping hal-hal tersebut di atas juga menjadi sebuah inspirator, moderator, fasilitator bagi siswa-siswanya juga. Dengan demikian, seorang guru akan menjadi panutan bagi siswa-siswa dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang telah dibutuhkan pada waktu adik kita sudah menjadi dewasa. Untuk itu, lanjutkan bagi Pak Dit untuk mengajar lebih bagus lagi dari yang selama ini sudah kita kerjakan, sehingga akan mencapai hasil yang lebih bagus lagi. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Semoga berguna bagi Pak Didit juga bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ertin Ika Wahyuni, salah satu guru di SDN 1 Ngepo. Menurut saya, pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Didit sudah baik, dan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika sangat berhasil karena terlihat anak-anak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mulai dari apersepsi untuk memotivasi belajar anak, pembuatan LKPD yang interaktif, penggunaan media dan alat peraga pembelajaran yang menarik, utamanya itu penggunaan
aplikasi berbasis Android yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan kebiasaan sehari-hari peserta didik, sehingga membuat lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga dapat memotivasi saya untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan agar proses belajar mengajar itu dapat lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Demikian tanggapan saya terhadap pembelajaran yang dilakukan Pak Didit. Semoga memberikan motivasi kepada guru hebat lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Kurniawati, wali murid kelas 6 di SDN 1 Ngempoh. Menurut saya, setelah anak saya mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Didit, sudah ada peningkatan dalam belajarnya. Anak lebih termotivasi untuk semangat masuk sekolah, karena menurut saya, pembelajaran yang dilakukan sangat menyenangkan. Seperti ada tampilan video pembelajaran, penggunaan aplikasi pembelajaran di HP, serta permainan yang memacu semangat siswa dalam belajar. Dengan strategi pembelajaran yang dilakukan Pak Didit, saya sebagai wali murid sangat mendukung dan berterima kasih karena sudah menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak saya, sehingga anak saya lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Demikian tanggapan saya terhadap pembelajaran yang dilakukan Pak Didit. Semoga kedepannya kegiatan belajar semakin menyenangkan dan harapan saya prestasi anak didik bisa meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taurina Idi Azizia. Saya siswa kelas 6 SDN 1 Ngempoh. Saya diajar oleh Pak Didit Eko Harsono. Biasa sering saya panggil Pak Didit. Selama kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Didit, saya merasa senang karena kegiatan belajarnya menarik dan menyenangkan. Seperti ada tayangan video pembelajaran, penggunaan aplikasi di Android, dan juga permainan. Kemudian ada pemberian berupa makanan ringan untuk setiap kelompok setelah melakukan presentasi. Dengan pembelajaran yang dilakukan Pak Didit, saya semakin termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih, Pak.